Halo semuanya, masih bersama saya Mohzen Fahrudin atau Bang Zen. Saya merasa bersemangat sekali pada materi kali ini. Kita akan lanjutkan membuat aplikasi jurnal saham pada platform Google AppSheet ya. Kenapa saya merasa sangat antusias pada materi kali ini? Karena kita akan membuat tabel rekap. Karena tabel rekap ini adalah ujung tombak, ujung tombak. Ngomong apa Thomas, Mas? Karena tabel rekap ini adalah ujung dari semua aktivitas journaling yang kita lakukan. Di mana pada tabel rekap ini kinerja kita menjadi terukur dan termonitor dengan jelas. Ya. Tabel rekap ini berjalan secara otomatis. Jadi seluruh kinerja Anda akan terangkum di tabel ini setiap bulannya. Gak usah banyak bacot, gak usah banyak pembukaan karena saya bingung mau membukanya seperti apa. Semoga teman-teman sekalian juga merasakan hal yang sama, bersemangat, antusias, dalam kondisi yang fresh, yang segar, gelas Anda dalam kondisi yang kosong, sehingga akan bisa menampung materi-materi yang akan diberikan dengan lebih baik lagi. Mari kita lakukan. Oke. Mari kita lakukan. Mari kita lakukan. Kita pergi ke tab data di sini. Ada tabel, kita tambahkan tabel rekap. Di sini sudah ada ya. Bagi yang belum ada silahkan klik di sini new tabel, kemudian add data from. Lalu di sini kita pilih yang tabel rekap. Add tabel rekap, add table rekap, add tabel rekap. Di sini namanya biarkan saja. Kemudian update allowed-nya kita pilih yang read only. Kemudian add this table. Pengaturan perintah pada tabel ini sudah seperti ini aja ya. Kemudian kita masuk ke view kolom. Saya akan sembunyikan previewnya. Saya juga akan menyembunyikan bagian tabnya. Pada tabel rekap ini kita memiliki 12 kolom. Mungkin di sini saya akan mengecilkannya ya teman-teman. Tekan Ctrl kemudian minus. Jadi lebih kelihatan semuanya seperti ini. Di sini terdapat 12 kolom hingga kolom persentase growth dana kita, dana yang kita miliki. Kita naik ke atas, oke, cukup. Sama seperti sebelumnya, ya. Di sini pada kolom nomor 2 dan kolom nomor 3 namanya seperti ini ya. Kolom 1, kolom 2. Kenapa seperti ini? Karena pada database kita di Google Spreadsheet, dua kolom ini menggunakan fitur tabel pivot ya. Jadi header di kolom tersebut tidak terbaca di Google AppSheet ini ya. Kita ganti saja sesuai dengan yang ada di Google Spreadsheet. Pada kolom 2 ini kita ganti menjadi tahun bulan, kemudian kolom ketiga kita ganti menjadi gain loss. Kita masuk ke pengaturan kolom nomor 2 dengan cara klik icon pena. Maka akan muncul jendela seperti ini. Kita centang show-nya. Kemudian tipenya kita ganti menjadi text. Lalu done. Lanjut ke kolom 3. Klik icon pena, edit. Muncul jendela seperti ini. Kita centang show-nya. Tipenya kita ganti menjadi number. Kemudian done. Untuk pengaturan format pada tabel rekap ini saya akan membuatnya pada tabel spreadsheet, kemudian saya tampilkan di layar supaya teman-teman lebih mudah untuk melihatnya seperti ini. Pada tipenya di sini sudah benar semua ya teman-teman. Number, text, number. Kemudian kolom persentase gain loss
tipenya adalah persen. Lalu kita turun, di sini number, kemudian persentase growth-nya, tipenya adalah persen. Kita naik ke atas. Untuk key-nya kita letakkan di row number, kemudian labelnya kita letakkan di tahun bulan. Yang bawah sini kita hilangkan saja. Lalu show-nya kita pilih semuanya, kita centang semuanya dari kolom kedua hingga kolom terakhir. Karena pengaturan tabel ini kita tadi pada update allowed-nya kita memilih yang read only, jadi format editable dan require-nya kita kosongkan saja. Karena tabel ini hanya bisa dibaca, kita tidak bisa melakukan penambahan, kita tidak bisa melakukan pengeditan maupun hapus ya. Jadi ini kita hilangkan semuanya. Sampai bawah hilangkan. Kemudian kita periksa format search-nya, format mencarinya. Ya, di sini sudah kosong semuanya. Oke. Sudah benar ya. Di sini kita akan hidupkan yang kolom kedua, yaitu kolom tahun bulan. Kita hidupkan search-nya. Kemudian kita geser ke kiri. Ya, tahun bulan ini ya. Search-nya kita hidupkan. Cukup ya, untuk pengaturan format kolom pada tabel rekap ini sudah selesai. Segitu aja. Teman-teman tidak perlu melakukan pemeriksaan terhadap formula-formula spreadsheet karena ini sudah berjalan secara otomatis. Kalaupun teman-teman ingin melakukan pemeriksaan pada formulanya, teman-teman bisa lakukan pada kolom keempat hingga kolom terakhir dengan cara klik icon pena, maka akan muncul jendela seperti ini. Kita turun pada auto compute, kita buka, kemudian formula spreadsheet-nya seperti ini. Setelah itu kita klik done. Kita percaya saja kepada Google Apps Sheet ya, karena formula-formula yang sudah kita atur pada Google Spreadsheet itu sudah jelas. Itu sudah jelas berjalan secara otomatis ya, teman-teman. Oke, setelah itu kita munculkan kembali bagan preview-nya, kemudian kita munculkan kembali bagan tab-nya. Kita kembalikan ke ukuran normal dengan cara kontrol kemudian 0 ya. Ini ukuran yang normal ya. Kontrol 0. Kalau kontrol minus ini adalah zoom out seperti ini. Nggak kelihatan ya teman-teman. Kalau ini zoom in, zoom out. Gimana sih kebalik ya? Ya pokoknya itulah ya. Reset 100% ya. Di sini ada tandanya ya. Ini kalau kita tekan iya 100%. Ini adalah ukuran yang normal. Kita masuk ke tab UX. Kita akan lanjutkan mengatur tampilannya. Tab UX. Oke, di sini pada sugesti sudah ada ya teman-teman, sudah muncul. Teman-teman bisa langsung mengekliknya. Jikapun belum muncul, teman-teman bisa menambahkan view dengan cara new view ya. Karena di sini sudah ada add from new for recap dan add histogram view for recap ya, sudah ada. Jadi kita akan langsung saja mengeklik di sini. Oke. Klik add from new for recap ya. Namanya kita ganti di sini menjadi recap saja. Untuk Fortis data tentu saja recap. Kemudian tipenya kita pilih yang tabel. Lalu posisinya teman-teman bisa memilih yang next, later, ataupun last ya. Kita pilih yang last saja. Maka dia akan berada di urutan paling terakhir di sebelah kanan sini. Untuk sort by-nya, urutannya di sini kita tambahkan yang row number. Kemudian yang ascending ini kita ganti menjadi descending. Di sini tidak apa-apa, tampilannya masih kosong. Nanti setelah kita save juga akan muncul ya, biasa seperti itu. Kita turun lagi. Pada grup by-nya kita skip, agregatnya juga kita skip, lalu kolom ordernya kita tambahkan yang all other column ya. Jadi semua kolom kita tampilkan di primary view-nya, di tampilan muka depannya.
Lalu lebarnya kita pilih yang narrow, ya, akan menjadi lebih sempit seperti ini. Kemudian pada display kita pilih ikonnya. Di sini saya akan memilih icon yang menggambarkan rekap, ya. Iya, yang ini ya, yang solid, yang lebih tebal. Ini kan ini adalah icon penjumlahan ya, icon summary ya, summary sigma, nggak tahu lah namanya apa, pokoknya itu. Kemudian behavior dan documentation kita skip saja. Kita turun ke bawah. Pada review ini kita akan mengatur tampilan detailnya. Kita cari yang rekap ya. Dana, modal, portfolio, kemudian rekap. Oke, di sini ada pengaturan detail yang bisa kita lakukan. Kita buka. Kemudian show in preview. Oke, tampilannya menjadi seperti itu ya. Lalu header kolomnya saya akan menambahkan tahun bulan. Oke, karena tadi masih kosong ya, nggak apa-apa. Nanti setelah kita save juga akan muncul. Kita turun lagi. Di sini display modenya kita pilih yang set by set. Oke, jadi lebih terlihat ya. Oke, setelah itu display behavior dan documentation kita skip saja. Kemudian kita naik ke atas, kita tutup pengaturannya. Pengaturan rekap detailnya kita tutup dengan cara klik. Kemudian kita naik ke atas. Oke, sudah rapi ya, sudah tertutup semuanya. Lalu kita lakukan saving. Kita save. Iya, maka detailnya seperti ini ya. Pada bulan 4 tahun 2022, kinerja kita di gain loss 0, kemudian deposit 15, withdraw 0, dividen 0, bea matre 0, dana sebelumnya juga 0, karena ini di awalan ya, di baris paling atas. Awal kita memulai journaling, kemudian dana sekarang adalah 15% dan persentase pertumbuhan gain loss-nya 0, sama seperti ini, 0. Kemudian growth dananya ya dari 0 menjadi 15 juta. Oke, angkanya menjadi seperti ini. Ini adalah tampilan detailnya pada preview. Kalau kita lihat yang lain, kalau kita lihat tampilan mukanya menjadi seperti ini. Ini secara otomatis langsung dibekukan ya. Kita bisa menggesernya ke sebelah kanan seperti ini untuk melihat detailnya, seperti pada kita melihat item detail yang kalau kita masuk ke sini gitu ya. Kita kembali. Ya. Oke, udah cakep, udah cocok. Kita coba lihat detail di tahun 2022 yang bulan 6. Kita lihat detailnya. Nah, teman-teman sudah paham lah ya. Ini detailnya seperti apa dan bagaimana, karena sudah pernah saya jelaskan pada materi pembahasan yang bedah formula spreadsheet ya, Google Spreadsheet. Ada di playlist kelas ini. Pada bulan ini kinerja kita menurun ya. Gain loss-nya ini adalah minus 100 sekian. Kemudian dana sebelumnya adalah 15.323. Dana sekarang ini adalah dana yang sebelumnya dikurangi dengan pengurangan-pengurangan yang ada di sini. Kemudian persentase gain loss-nya secara modal ya, pada bulan ini kita minus 1%. Ini juga sama, ini pertumbuhan dana secara keseluruhan, kemudian ini juga persentase pertumbuhan dananya. Seperti itu. Oke, kita kembali ke tampilan depan, rekap. Sama seperti pada materi-materi sebelumnya, kita akan mempercantik tampilan-tampilan yang ada di sini dengan cara masih di tab view, kemudian kita masuk ke page format rules, lalu kita tambahkan new format rules. Saya ingin membuat yang gain loss ini berwarna hijau dan merah ya. Jika dia bertumbuh dia akan berwarna hijau, dan jika dia loss berkurang maka dia akan berwarna merah. Namanya kita ganti. Namanya terserah teman-teman ya, mau diganti apa gitu ya. Gain hijau boleh seperti ini.
Vortis datanya kita pilih yang rekap, lalu kondisinya kita masuk pada example, kita masukkan kolom gain and loss ya. Gain per loss. Ini kita insert, kita masukkan ke atas, kemudian kita kasih tanda lebih besar daripada 0. Setelah muncul centang hijau, kita lakukan save. Kemudian format kolom yang kita pilih di sini adalah gain loss dan persentasenya. Kita tekan kontrol ya untuk memilih dua kolom ya. Kalau teman-teman tidak menekan kontrol, yang terpilih hanya satu saja ya. Jadi persentase gain loss dan gain loss-nya. Lalu untuk visual formatnya, saya akan menambahkan icon di sini. Saya akan menambahkan yang mencerminkan pertumbuhan gitu ya, atau mencerminkan kebahagiaan. Boleh icon senyum atau boleh icon apapun, boleh. Oke, saya akan menambahkan yang jempol ke atas ini. Oke, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Jika dia plus, dia akan berubah seperti ini ya. Di kolom persentasenya juga sama ya. Jika dia plus, dia akan ketambahan icon seperti ini. Oke, lanjut, kita turun ke bawah. Untuk icon colornya, kita pilih yang hijau. Oke, dia akan berwarna hijau seperti itu. Teksnya juga kita pilih yang hijau. Kemudian teks formatnya kita akan hidupkan yang bold. Iya, lebih menonjol seperti itu ya. Oke, cukup. Sisanya kita skip saja. Kita lanjut membuat yang loss-nya. Kita copy saja dari gain hijau ini untuk mempercepat. Kita copy, maka dia akan keluar gain hijau 2. Ini namanya kita ganti saja menjadi loss merah gitu ya. Oh, loss merah. Vortis datanya sama, kemudian kondisinya kita rubah. Gain loss lebih kecil daripada 0. Setelah muncul centang hijau, kita klik save. Kemudian format kolomnya yang kita pilih sama, gain loss dan persentasenya. Kita langsung saja ke visual format. Di sini ikonnya saya akan mengganti apa ya, yang menggambarkan kalau NT minus itu apa, icon apa yang cocok gitu ya. Ya, orang merengut, ya, icon merengut seperti ini juga boleh, atau yang lainnya juga boleh. Yang mana ya? Aku jadi bingung. Yang mana ya? Yang ini minus. Masa ini ya? Oke, saya akan memilih yang ini saja. Namanya front. Iya, dia orang merengut seperti itu. Untuk warnanya kita pilih yang merah, ikonnya. Kemudian ini juga warna merah. Ente bulan 6. Ya, oke, jadi bulan 6 kondisi Anda merengut seperti ini ya. Bebas ya, teman-teman bisa memilih apapun. Atau yang ini juga boleh. Nah, ini seperti ini. Saya pilih yang ini aja ya, yang lebih cocok ya. Kemudian teks formatnya kita skip saja. Ini juga kita skip, ini juga kita skip. Kita naik ke atas, kita tutup pengaturannya. Kemudian ini juga kita tutup yang gain hijau. Oke, maka di sini sudah ada dua pengaturan ya. Format rule untuk rekap. Setelah itu kita save. Oh ya, teman-teman tahu bahasa merengut enggak ya? Merengut itu kalau bahasa Indonesianya itu cemberut ya. Kalau di tempat saya namanya merengut ya. Tadi saya kepikiran, tadi saya bilang merengut, teman-teman paham enggak gitu ya. Merengut itu cemberut ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan membuat grafiknya, grafik pertumbuhan dana kita ya.
Jadi dana ini kita akan buat grafiknya. Kita masih berada di tab view, kemudian kita masuk ke view, lalu add histogram view for recap ya. Kita klik, namanya kita ganti. Namanya terserah teman-teman, kemudian Fortis datanya recap, lalu tipenya tentu saja chart, grafik. Untuk posisinya kita pilih yang menu. Iya. Maka dia akan berada di sini. Oke. Setelah itu kita turun. Ini skip saja ya yang ini. Try it out. Tipe grafiknya kita pilih yang histogram, kemudian grup agregate kita pilih yang sum apa tadi? Sum ini ya, sum pertumbuhan dana, sum dana sekarang. Kita pilih yang sum dana sekarang. Mana ya? Oke, yang ini. Kemudian kita tampilkan previewnya. Lalu chart kolomnya kita pilih yang kita tambahkan tahun bulan. Iya. Jadi setiap bulannya akan menggambarkan pertumbuhan dana teman-teman sekalian ya. Untuk warnanya bisa Anda tambahkan dengan cara memberi kode warna di sini atau memilih yang sudah disediakan. Saya akan pilih yang warna orange. Saya akan pilih yang warna orange saja. Sisanya kita skip saja. Oke, kita tutup pengaturan chart ini. Jadi pada menu view terdapat 3 item ya, sama seperti yang ada di sini. Sama seperti yang ada di sini ya, terdapat 3 item. Di sini juga pada menu view ini terdapat 3 item. Grafik gain loss, grafik pertumbuhan dana, dan grafik cash flow. Rekapan cash flow ini di dalamnya terdapat grafik cash flow dan modal sesungguhnya, modal yang kita miliki. Ini urutannya bisa teman-teman atur ya dengan cara klik rearrange di sini. Di sini tampilannya saya ingin yang recap cash flow ini berada di atas. Oke, seperti ini. Kemudian grafik gain loss-nya berada di tengah dan pertumbuhan dananya berada di yang paling bawah. Setelah itu kita klik done. Kemudian kita save. Oke, baiklah teman-teman, aplikasinya sudah jadi, sudah kita buat, sudah bisa kita gunakan untuk melakukan journaling pada transaksi-transaksi selanjutnya. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Untuk trade, kemudian cash flow, posisi RDE-nya seperti ini, rekapannya seperti ini. Ya. Lihat ini kok bikin saya ketawa mulu ya. Oke, tampilan menunya juga seperti ini. Teman-teman bisa memodifikasi aplikasinya sesuai dengan selera teman-teman sekalian. Yang saya sarankan adalah format pada tab datanya usahakan sama ya teman-teman. Mungkin yang belum saya jelaskan adalah kolom search ya pada tabel di sini, pada data, kemudian tabel, kolom ini kan. Lalu rekap. Rekap di sini. Kalau ini kita geser, ya, oke seperti ini. Nah, search ini yang kita centang adalah kolom tahun bulan. Ya. Yang dimaksud kita centang di sini, kalau kita melakukan pencarian di sini, ya, maka muncul filter yang bisa kita pilih secara tahun bulan juga, sesuai dengan yang kita pilih di sini, teman-teman. Ya, kalau teman-teman ingin mencentang semuanya boleh, kalau enggak juga boleh ya. Kalau saya lebih simpelnya yang kita cari ya tahun bulan aja gitu. Gitu ya. Oke. Untuk tabel-tabel yang lain juga sama seperti itu ya. Di thread di sini, kemudian search, di sini ada icon filter, kemudian yang kita centangkan ada dua ini, kode dan bulan realized. Teman-teman bisa memfilter
data-data teman-teman yang ingin ditampilkan apa aja sesuai dengan filter yang teman-teman pilih. Ngomong gimana sih gua ini? Ah. Oke ya, kita ke tab UX. Nah, kemudian di sini di option ini juga adalah pengaturan-pengaturan tampilan juga, tapi lebih ke yang umum ya teman-teman. Misalkan starting view, ketika kita meluncurkan pertama kali aplikasinya, maka tampilan yang akan dimunculkan pertama kali ada apa gitu ya. Kalau di sini kita pilih yang cash flow, maka yang ditampilkan adalah cash flow ketika kita meluncurkan aplikasi pertama kali. Teman-teman bisa merubahnya, misalkan di sini teman-teman pilih yang thread gitu ya, maka dia saat dibuka yang muncul tampilan ini gitu ya. Ini kita hidupkan. Kemudian teman-teman bisa turun ke bawah. Tombol share-nya teman-teman bisa hidupkan, bisa matikan. Ya, tombol share itu maksudnya yang ini ya, yang share ini. Oke, kalau Anda hidupkan dia akan hilang seperti itu. Kemudian fontnya teman-teman bisa pilih yang sudah ada di sini. Kayaknya nggak bisa milih custom di sini ya. Untuk size-nya size-nya teman-teman bisa pilih ya yang ukurannya. Ini kayaknya 18 yang paling kecil ya. Oh, 18 sudah yang paling kecil. Untuk formnya ya udah ya seperti itu aja. Nggak usah yang set by set ya, yang default aja. Lalu ada input, kita biarkan saja, ada tabel ya. Headernya ini bisa teman-teman hilangkan seperti ini, tapi kita malah jadi bingung ya kalau dihilangkan ya, kita hidupkan saja. Kemudian ya ada banyak lagi ya pengaturan lainnya. Misalkan format nomor itu selalu berada di sebelah kanan seperti ini. Dan urutannya bisa Anda hidupkan, bisa Anda matikan. Dan masih banyak lagi. Ada tampilan view-nya, ada dashboard-nya, ada formatnya, dan lain-lain ya. Setelah teman-teman melakukan pengaturan di sini, jangan lupa untuk menge-save-nya kembali. Oke, cukup ya. Maka dia akan muncul di thread ini ya, sesuai dengan yang kita pilih ini. Oke, baiklah. Secara keseluruhan aplikasinya sudah jadi, sudah bisa Anda gunakan. Sangat mudah ya teman-teman. Oke, setelah itu masih di Google Apps Sheet ini, teman-teman bisa kembali ke halaman awal, ya, halaman yang My Apps itu ya, aplikasi saya. Anda bisa mengekliknya di sini atau Anda juga bisa masuk lewat sini. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Sudah ada isinya. Ini adalah aplikasi yang baru saja kita buat. Statusnya masih dalam bentuk prototype. Kita biarkan saja dalam bentuk prototype supaya apabila teman-teman ingin memperbaikinya, apabila teman-teman ingin memodifikasinya menjadi lebih bagus lagi atau lebih simple lagi, teman-teman masih bisa melakukan editing ya. Tinggal klik lalu edit-edit, masuk ke data, ke UX dan sebagainya. Seperti itu ya. Kita keluar dulu dari mode layar penuh dengan cara klik F11, kemudian kita masuk ke dalam Google Spreadsheet. Ini kita silang. Kita akan sembunyikan sheet-sheet yang sudah kita naikkan, yang sudah kita angkat menjadi, yang sudah kita konversi menjadi tabel di aplikasi AppSheet ya, yaitu modal. Modal ini kita sembunyikan dengan cara klik kanan, lalu pilih sembunyikan sheet. Kemudian portfolio, klik kanan, lalu sembunyikan sheet, lalu sheet dana, klik sembunyikan sheet. Oke. Jadi ini lebih rapi lagi ya, di Google Spreadsheet-nya sudah lebih rapi lagi. Kalau Anda ingin melakukan journaling dari aktivitas keluar masuknya dana, bisa Anda lakukan di sheet cash flow ini. Kemudian untuk rekapannya bisa Anda lihat di sini. Ini yang sudah kita buat grafiknya di Google Apps Sheet tadi.
Di sini juga ada modal kita. Kemudian jika Anda ingin melakukan pencatatan aktivitas transaksi jual beli, Anda bisa pergi ke sheet trade ya. Di sini ada saham-saham yang sudah kita catat. Lalu bea materai ya, ini sudah berjalan secara otomatis ya. Kemudian RDN ini berisi porsi alokasi dana kita dan jumlah saham-saham yang kita miliki di dalam portfolio. Kemudian ada juga rekap. Rekap ini grafiknya teman-teman terserah mau pakai atau tidak. Ini dibuat secara manual. Kalau di Google Apps Sheet kan sudah secara otomatis ya. Jadi ini grafik-grafik ini yang sebelumnya ada sekarang menjadi tidak ada. Ya karena memang rekapannya baru di bulan 4 hingga bulan 10 saja gitu. Kemudian di sini juga ada grafik ya. Grafik gain loss bulan 6, bulan 7, bulan 8, ada grand totalnya juga ini di sini. Ya. Jadi berubah semuanya. Karena di sheet tempat kita melakukan pencatatan kita rubah sebelumnya ya. Jadi sheet yang lain juga ikut berubah. Oke, kita standby di menu di sheet cash flow. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah menginstal aplikasi AppSheet ke dalam smartphone kita. Kita masuk ke bagian untuk menginput saham-saham yang kita miliki dan jumlah dana yang kita miliki di dalam RDN. Begitu ya. Oke, sekarang ini adalah tampilan smartphone ya. Jadi aplikasinya yang ini ya teman-teman, AppSheet ya, dari AppSheet, dari Google AppSheet. Setelah Anda install, kemudian Anda buka. Kemudian kita login menggunakan akun yang sama. Saat kita membuat aplikasinya, dia akan masuk ke dalam Google Chrome. Oke, setelah seperti ini kita pilih akunnya. Ya, tampilan awal seperti ini. Ini di sini ada share with me. Kemudian jika Anda klik menu yang ada di sini, maka tampilannya menjadi seperti ini. Kita pilih yang owned by me. Owned by me. Ya, yang aplikasi yang kita miliki. Di sini sudah ada ya, namanya seperti nama aplikasi yang sudah kita buat. Kita tap, kita klik pula. Kita tap untuk membukanya. Oke. Maka tampilan di smartphone akan menjadi seperti ini. Sama seperti preview dalam Google Apps Sheet saat pembuatan aplikasinya ya. Di sini ada menu thread, di sini ada tabel cash flow, RDN, rekap. Ini logonya ini kok lucu sekali ya, saya lihatnya. Kemudian di sini juga ada di menu juga ada 3 item, rekap cash flow yang berisi grafik cash flow, kemudian grafik gain loss dan grafik pertumbuhan dana kita. Seperti ini ya. Hal pertama yang kita lakukan sebelum menginput data-data yang ada di RDN kita, yaitu menghapus data-data lama ini. Kita menghapusnya melalui Google Spreadsheet saja ya, jangan di sini ya teman-teman. Kita hapus di sini ya. Klik blok baris kedua sampai keempat, kemudian klik kanan, lalu pilih hapus baris. Oke, kita lanjutkan di sheet perdagangan, sheet trade. Dengan cara yang sama, blok dari baris kedua hingga baris ke-6, lalu klik kanan, kemudian pilih hapus baris. Iya, seperti ini ya. Jadi data kita sudah kosong. Maka di sini juga sudah kosong, di sini juga sudah kosong, sini kosong, sini kosong. Ini nggak apa-apa seperti ini. Nanti kalau ada isinya juga tampilannya jadi bagus lagi. Ini juga kosong dan ini juga kosong, ya. Oke, sekarang layar kita fokus pada aplikasi smartphone. Di sini masih data-data lamanya masih belum tersinkronisasi ya dengan Google Apps Sheet.
Untuk mensinkronisasi, teman-teman tinggal tap icon sinkronisasi yang ada di sini. Anak panahnya jelek kali. Kita tap. Iya, maka dia akan mensinkronisasi aplikasi kita dan no item. Di cashflow no item, di trade juga no item. Oke ya. Sekarang kita masukkan data-data lama. Yang pertama adalah masukkan saham-saham yang kita miliki di dalam RDN. Ya. Di dalam RDN saya mempunyai saham-saham berikut ini. Saham-saham ini akan saya masukkan ke dalam aplikasi jurnal saya dengan cara klik icon tambah di sini. Ini teman-teman buka aplikasi online trading teman-teman ya. Di sini maka terdapat saham-saham yang kita miliki dan jumlah dana yang kita miliki. PMTR ya. Kemudian tanggalnya di sini sudah secara otomatis tanggal hari ini. Teman-teman bisa merubahnya dengan cara klik icon kalender dan pilih kapan tanggal Anda beli saham tersebut. Kalau teman-teman masih ingat, kalau nggak ingat ya udah buat aja tanggal hari ini. Kemudian harga buy-nya adalah ARB pula dia. Anjing. 304 ya. 304 misalkan. Kemudian kuantiti belinya kita isi 80. Untuk 3 kolom selanjutnya, tanggal sell, harga sell, dan kuantiti sellnya kita skip saja karena saham ini belum kita jual ya. Jadi cukup sampai di kolom quantity buy saja, kemudian bisa kita langsung save. Sementara dia akan mensinkronisasi. Oke, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Jika kita lihat detailnya, iya dia akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Kita kembali ke menu depan, kita kembali ke tabel depan. Lalu kita tambahkan satu lagi sisa saham yang masih kita miliki, yaitu Dimas. Tanggal buy-nya kita buat saja hari ini, kemudian harga buy-nya 175 harga rata-rata. Quantity buy-nya 200. Lalu kita save. Iya, ini adalah saham-saham yang kita miliki di dalam RDN kita. Anggap saja begitu ya. Sesuaikan dengan saham yang teman-teman miliki ya. Ya kita lihat RDN di sini. Iya, maka di sini sudah ada portfolio. Alokasinya masih kosong dan cash RDN juga masih kosong. Total cash plus saham ini juga masih kosong. Karena kita belum memasukkan jumlah dana yang kita miliki di dalam aplikasi AppSheet ini. Kita pergi ke tabel cash flow, ya. Kita tambahkan, kita jumlahkan dana kita. Caranya seperti ini. Jumlah saham Anda yang share value ini ya udah, kamu nanya. Kenapa kamu nanya? Kamu bertanya-tanya. Kamu nanya. Ente kadang-kadang ente ya. Saham Dimas hari ini ARB ya. Kita lihat di sini. ARB, kita lihat wah, ada apa nih ARB nih? Padahal secara anual kinerjanya naik tuh, tapi saya belum baca laporannya sih. Apakah dia karena dividen? Ya bisa jadi ya. Come date, ex date ya. Karena dividen ya ternyata hari ini dia ex date-nya tanggal 8 bulan 11, makanya dia langsung ARB. Ya biarkan saja, 15 rupiah. Jadi dia paling turun, ini kan minus 12 ya, paling dia besok masih turun lagi sekitar 3 atau berapa lah gitu ya. Biasa emang seperti itu. Oke gitu ya. Saham Dimas ya. Kalau kinerjanya memang di kuartal 3 ini dia turun ya. Earning per share-nya dia turun menjadi 2. Ya, kalau secara kinerja memang ya masih bagus. Dan kalau saya hitung disclaimer ya teman-teman ya. Ini disclaimer. Ini saham-saham bukan
Saham-saham yang ditampilkan di sini bukan rekomendasi ataupun disclaimer ya teman-teman. Pokoknya disclaimer lah. Ini sebagai contoh saja. Ya, sekarang pukul 13.38 kondisi market seperti ini. Oke, seperti itu. Kita lanjut ya. Jadi saham BMTR kita hitung di sini kan. Pada share value-nya ya, nilai sahamnya. Yang kita hitung adalah nilai sahamnya ya teman-teman, bukan yang market value-nya. Jadi kita hitung di sini BMTR ya 2432 ditambah 0,15%. Oke, angkanya jadi seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi saham berikutnya yaitu Dimas. Kemudian kita tambahkan lagi jumlah dana yang kita miliki. Ya, jumlah dana yang kita miliki adalah sekian. Oke, maka ketemunya adalah sekian. Pada aplikasi Appsheet, sekarang kita tambahkan datanya, data jumlah dana yang kita miliki dengan cara klik icon plus. Kemudian kita pilih deposit. Ini misalkan saja teman-teman baru melakukan journaling ya kan. Kemudian setelah Anda menginput saham-saham yang Anda miliki di dalam portfolio, sekarang kita input jumlah dana saham yang kita miliki di dalam portfolio ya. Karena ini sudah lama, mungkin teman-teman sudah lupa. Teman-teman sudah melakukan deposit berapa kali dan jumlahnya berapa pada tanggal berapa ya, kita buat saja yang pertama, yang awalan dengan mengikuti tutorial seperti ini ya. Kita masukkan aktivitasnya yaitu deposit, kemudian kita masukkan jumlah dananya. Jangan menggunakan titik ya teman-teman, karena dia akan otomatis membuat numeriknya sendiri. Untuk keterangannya kita buat saja di sini adalah modal awal. Oke, lalu kita save. Iya. Sementara dia akan mensinkronisasi dan bisa kita lihat di dalam Google Spreadsheet kita juga secara otomatis dia akan muncul ya teman-teman seperti ini. Pada sheet trade juga sama ya. Ini data yang kita isi tadi. Oke. Kalau kita lihat di aplikasi Appsheet ya, maka di RDN juga sudah terisi seperti ini ya. Kurang lebih nominalnya mirip seperti yang ada di aplikasi online trading teman-teman sekalian. Oke, alokasinya segini, total dana kita segini ya. Untuk cost dalam bentuk sahamnya segini, sedangkan sisa portfolionya segini ya. Kalaupun ini tidak mirip, kalaupun ini tidak sama seperti jumlah dana yang ada di portfolio kita, itu karena saya melakukan pembelian pada Dimas ataupun saham-saham yang saya miliki itu secara berkala. Saya melakukan pembeliannya itu nggak cuma satu kali ya. Misalkan saham Dimas ini sebanyak 200 lot ini saya beli, saya lakukan selama 4 kali. Kemudian ketemulah harga rata-ratanya yaitu 175 ini gitu teman-teman. Saya nggak tahu ya 175-nya ini komanya itu berapa. Karena di aplikasi online trading itu tidak bisa kita lihat komanya. Jadi angkanya akan sedikit berbeda. Seperti itu ya teman-teman. Kecuali kalau teman-teman pengen mirip plek jiplek dengan aplikasi jurnal ini, dengan aplikasi online trading teman-teman, ya teman-teman harus jual dulu nih semua sahamnya gitu. Dan saya juga tidak memasukkan saham waran saya, saham waran yang saya miliki itu. Waran ini tidak saya beli ya teman-teman. Ini dapat bonus, waktu lalu itu saya beli saham AIPO-nya UVCR ya. Kemudian dapat bonus waran seperti itu. Jadi ya udahlah, itu biarkan saja seperti itu, nggak usah saya input. Jumlahnya juga nggak nyampe 1 lot, cuma 50 lembar, nggak bisa dijual. Jadi ya udah biarkan saja mendekam di situ sampai batas waktunya berakhir, dia akan hilang dengan sendirinya ya. Jumlahnya 50 lembar nggak bisa dijual loh teman-teman, nggak bisa kita jual. Orang jumlah stok yang kita miliki nggak nyampe 1 lot kok cuma 50 lembar. Ya udahlah biarin aja seperti itu. Emang sedikit mengganggu sih, tapi ya udahlah biarin aja. Cuma berapa sih? Cuma 1.400 rupiah kok.
gitu. Bahkan share value-nya ini nol loh. Nol loh, nggak ada loh. Ya udahlah, udah ya, cukup ya, seperti itu teman-teman. Nah sekarang aplikasinya yang sudah jadi, sudah kita input data-data kita yang ada di dalam RDN kita, sudah plug jiplek. Teman-teman tinggal melanjutkannya saja. Aplikasi Jurnal Saham membuat aktivitas mencatat kita jadi lebih praktis dan kinerja kita menjadi terukur dan termonitor dengan baik. Jurnal Saham ini memberikan informasi yang sangat lengkap, membuat evaluasi kita jauh lebih baik karena stok market bersifat dinamis. Pasar saham selalu dinamis. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana kondisi market di waktu mendatang. Yang bisa kita lakukan adalah mempelajari sejarah masa lalu, kemudian memperbaikinya. Layaknya kehidupan, seleksi alam juga terjadi di dunia pasar modal. Punya modal saja tidak cukup. Mereka yang bertahan dan bertumbuh adalah mereka yang memiliki mindset untuk terus bertumbuh atau growth mindset. Skill dalam analisa dan disiplin melakukan evaluasi adalah kunci utama untuk terus melangkah maju menuju kejayaan. Baiklah, kita sudah berada di ujung materi. Saya tahu tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk kelas ini. Masih terdapat kesalahan di mana-mana, baik itu kualitas video, kualitas audio, atau cara saya dalam menyampaikan materi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya juga mengucapkan banyak sekali terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan di kelas ini bisa berguna dan bisa teman-teman manfaatkan di dalam bidang lainnya, di dalam aspek kehidupan apapun dan dimanapun. Semoga aplikasi Jurnal Saham ini bisa membantu teman-teman menjadi profesional, and I hope you will be better. Cukup sekian, saya Mohzen Farudin dan sampai jumpa di lain kesempatan. See ya.